Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyadi. Saya dari KRPL dua malam dengan NIM 434251. Kali ini saya akan membuat atau mengerjakan asesmen akhir semester, yaitu mata kuliah pemrograman basis data. Di sini eh, telah dibuatkan soal sebuah toko buku online memiliki database dengan skema berikut pelanggan. Ada pelanggan, buku, pesanan, detail pemesanan. Baik, kita cacahkan lagi. Di pelanggan itu ada ID pelanggan sebagai barang nama dan kota dan tanggal registrasi. Terus dilanjutkan lagi buku, ada di situ ada ID buku sebagai perbagi, judul, penulis, kategori, harga. Terus dilanjutkan lagi pesona, ID pemesanan permerki atau ID pemesanan itu sebagai perbagi. Terus dilanjutkan lagi dengan ID pelanggan sebagai foreign key. Terus dilanjutkan lagi ada tanggal pemesanan, terus ada status, terus dilanjutkan lagi detail pemesanan, ID detailnya sebagai pemberi key, dan terus pemesanannya jadi foreign key. ID buku itu jadi foreign key dan jumlah. Oke, kita buat. Tapi sebelumnya sudah saya buat contohnya seperti ini. Bisa dilihat sudah ada data dummy-nya. Terus kita dilanjutkan lagi dengan pertanyaannya, tampilkan daftar nama pelanggan serta total uang yang telah mereka belanjakan diurutkan dari total budget terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja melebihi dari 500.000. Baik, kita buat yaitu select P. Baik. eh Sini sudah tertera yaitu select P nama, terus sum, harga barang dan jumlah yang bisa bertotalkan harga di atas 500.000, dan ini hasilnya. Baik, kita lanjutkan lagi di soal pertanyaan B. Tampilkan bayar fiksi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, sudah berhasil. Kita lanjutkan lagi yang C. Tengok, sudah terdapat di ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nomor dua itu sebuah perusahaan memiliki database pegawai untuk mengolah data karyawan dan dan departemennya dengan skema departemen, karyawan, proyek, tugas, yaitu departemen. Di situ ada permerkingnya sebagai ID di departemen. Sudah di karyawan ada primerki yaitu ID karyawan, dan di karyawan juga ada di jadi foreign key yaitu ID departemen. Dilanjutkan lagi proyek itu ada primerki yang bisa kita ambil sebagai ID proyek. Dan dilanjutkan lagi tugas. Di tugas itu ada ID tugas sebagai primerki, ID karyawan jadi foreign key, dan ID proyek jadi foreign key juga. Oke, kita ke database-nya. Di sini eh, saya sudah membuat juga lagi pegawainya. Di sini ada departemennya, karyawan, proyek, dan tugasnya. Dan juga sudah saya membuat data dummy-nya. Oke, kita buat lagi. Di sini kita disuruh menunjukkan nama departemen karyawan setiap departemen yang juga memiliki karyawan sekaligus. Buat select di nama kau tinggi Dewan. Oke, sudah saya gunakan. Oke, sudah jelaskan. Di sini ada departemennya, IT, jumlah karyawan, uang marketing. Oke, kita lanjutkan lagi di nomor, dilanjutkan lagi di B, kan nama apa? Nama karyawan yang memiliki gaji atas antara seluruh karyawan di perusahaan, yaitu yang gajinya lebih tinggi dari karyawan perusahaan. Tengok.
Terus di sini lagi di Sentoso, ekonominya Eko Budi Santoso dengan Eko Prasetyo dengan gaji di atas rata-rata pegawai sebelumnya. Oh, di atasnya tampilan nama lengkap karyawannya. Itu kita bisa lihat tidak ada nama karyawan yang tidak mengerjakan di Departemen IT. Oke, saya lanjutkan lagi pada soal nomor 3, yaitu di sini ada sistem informasi akademik Sia, universitas yang perlu mengakomodasi beberapa tugas rutin. Di sini sudah saya juga buat. Di sini ada nama mahasiswa, mata kuliah, nilai, dengan data dummy juga. Oke, saja kita disuruh membuat strot atau proses bernama proses kelulusan. Kita buat di perbaiki. Sudah dapat ya. Kenapa ini saya keluarkan? Kemungkinan tadi sudah saya buat, jadi saya perlu keluar dulu biar bisa terjadi. Saya jalankan, biar kita cek atau kita jalankan. Kita kita menjalankan prosedurnya dulu. eh call call proses kelulusan buat ya kosong satu kosong kosong satu. Oke, kita bisa juga buat lagi call proses proses kelulusan baru ini berhasil berhasil diluluskan. Coba kita tengok select tentang kelompok mahasiswa. Sini sudah bisa kita tengok si Saputra yang 301 total SKS-nya melebihi yang telah ditentukan tadi, yaitu sebesar 144, sedangkan dia mendapatkan SKS 146. Jadi dia menjadikan salah satu lulus. Kita lanjutkan lagi di sebuah function bernama hitung IPK yang eh, menerima NIM sebagai parameter, dan IPK mengendalikan return dan nilai indeks kumulatif IPK mahasiswa tersebut. IPK dihitung dengan rumus yang telah ditentukan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Sorry, kita buat lagi. Buat lagi. Oke, setelah saya telah buat semuanya, menjalankan sebentar. eh, ini kemungkinan ini ada kenapa error? Ya baca dulu. Sudah saya dapatkan. Kenapa ini error? Karena tadi saya sudah mengerjakan, tapi lupa record tadi. Makanya saya lanjutkan lagi. Coba sudah sini apa ini exist karena tadi saya sudah mengerjakan. Makanya dia kita harus keluar lagi. Di sini kita bisa nengok menghitung IPK dia yang kita buat tadi ya. Untuk apa sih berapa sih, kita pengen tahu berapa IPK yang SKS-nya 106. Oke, ini sudah select ya, dia mendapatkan IPK sebesar 3,59. Terus kita mau nengok IPK yang lain-lain lagi, contohnya seperti ini. Select name, nama, mas. Sini kita bisa melihat nama NIM, nama mahasiswa dengan nilai IPK-nya. Terus kenapa di sini dia tidak ada IPK-nya? Kemungkinan dia tidak memenuhi syarat dengan mengisi atau membuat ini ya.
namanya SKS-nya. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini kita disuruh membuat sebuah inventory sistem manajemen investasi toko retail ini memastikan bahwa stok barang selalu ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Di sini sudah saya buat. Oke, bisa kita lihat di sini ada detail penjualan yang sudah detail penjualan yang ada. Terus di sini ada produk, penjual, dan stok rendah. Di sini sudah saya buat dan saya sudah masukkan data dalamnya. Baik, kita buat datanya lagi. Oke, sudah saya ketik semuanya. Mari kita jalankan. Sekali lagi saya bilangkan, lagi saya sudah cobakan lagi. Ini error karena saya sudah termasuk ini ke dalam sistemnya. Oke, kita perbaiki dulu. Ini sudah saya perbaiki. Oke, nah, terus sudah kita saya jelaskan tadi ya, apa kita exit karena kita tadi sudah masuk dan membuatnya lagi. Oke, terus kita menguji produknya, insert untuk dari jualan. Di situ ada ID jualan. Ada jumlah value, terusnya kita buat satu, dua, sudah terlihat, sudah berhasil. Yang kita mau coba lagi ya, dengan yang sama, saya percepat aja. Ini di sini kita buat, di sini buat, di sini bisa kita buat satu. Oke, kita lanjutkan lagi, kita menengok apa sih, apa sih, apa kita melihat apakah ada perubahannya. Oke, sudah terlihat di sini ada stok 10, ada mouse-nya ini 10 dan lain-lainnya. Dan kita lanjutkan lagi, kita buat yang kita mau nengok lagi stoknya lagi stoknya. Oke, sudah ada. Nih di sini ada ID lognya satu, ID produknya tiga, stok sisa 7. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam.